Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pionir? Semoga sehat selalu semuanya ya. Semoga lancar semua aktivitasnya, diberkahkan segala urusannya. 2 hari terakhir saya nggak bisa buat video dan buat informasi buat teman-teman semua karena ada sesuatu hal yang harus pekerjaan yang harus saya selesaikan. Nah, baru kali ini saya coba cek lagi bagaimana perkembangan pi selanjutnya. Ini saya update ya, terkait masalah migrasi. Kemarin saya sudah buatkan video sampai bagaimana untuk nge-move dari koin ya ke biar masuk ke available ya, seperti itu. Nah, ketika sudah move banyak teman-teman yang bertanya ya, di beberapa grup juga bagaimana ini penggunaannya, kemudian setelah masuk available gimana bisa dibelanjakan di mana, kok belum pada buka dan sebagainya. Nah, ya kita diantaranya itu kita coba bahas ya, kita coba cek and recheck dia dari beberapa sumber. Jadi namun sebelumnya teman-teman seperti biasa barangkali bisa bantu share, subscribe ya untuk channel ini. Mudah-mudahan saya bisa lebih semangat kasih informasi ya teman-teman ya. Oke, to the point aja langsung ya. Yang pertama ini seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya beredar di beberapa sosmed ya, seperti ini ada Pi81 Shopping ya, ini Vietnam punya. Aplikasinya sudah memampang harga-harga seperti ini ya. Ada 71, mobil seperti ini cuman 2100 ya, ini kapal juga 750, ini 11.000 dan lain sebagainya, mobil cuman 40, 28 whatever lah ya, seperti ini. Artinya adalah bahwa mereka menunjukkan kesiapannya untuk barter seperti itu. Namun semua marketplace ya ini harus ada SDK. SDK ada beberapa SDK yang coba kita pahami SDK seperti apa ya. Nah, ini teman-teman, apa yang dimaksud SDK ya? Apa yang dimaksud dengan SDK? Kit itu SDK itu adalah sebuah kit pengembang perangkat lunak ya. Adalah sekumpulan alat yang dapat digunakan oleh pembuat aplikasi untuk mengembangkan aplikasi yang dikustomisasi untuk ditambahkan atau dihubungkan dengan program lain. Sedang SDK programmer dapat mengembangkan aplikasi untuk platform tertentu ya. Jadi SDK ini merupakan satu kit di mana nanti akan terhubung daripada marketplace dengan blockchain ya. Ini salah satu kit ya, satu paket, satu set, bahwa nanti ketika itu sudah oke, maka akan dihubungkan secara keseluruhan buat itu transaksi ataupun produknya dan lain sebagainya ya, agar tercatat transaksinya di blockchain. SDK juga memberikan peluang untuk meningkatkan aplikasi dengan fungsi tambah ya, serta memasukkan iklan dan push notifikasi ke dalam sistem. Nah, SDK ini bisa buat ada di sananya iklan nantinya ya, fungsi-fungsi menambah produk dan sebagainya itu fungsi daripada SDK ya. Kenapa SDK penting? Nah, ini penting lah tentunya ya. Banyak fungsi ya, Freeboot harus dikembangkan dari nol dengan SDK. Anda tidak hanya membuat alat baru secara efisien, tetapi juga mempermudah proses bagi semua orang yang terlibat karena semua Freeboot ya. Fitur baru ini perlu dibuat compatible dengan sistem saat ini, harus compatible karena gini, compatible itu artinya adalah dengan akses yang digunakan, server yang digunakan oleh marketplace sama pihak baik itu compatible dengan vendor itu sendiri yang digunakan kan paling handphone ya kan. Nggak mungkin vendor itu diwajibkan harus ada unit komputer atau apa ya. Bagusnya memang pakai laptop atau apa, tapi ada yang memang mungkin mereka jadi vendor tapi hanya melalui handphone, dan itu memang harus compatible. Jadi fungsinya bisa compatible ke device apa saja seperti itu, baik handphone, laptop dan sebagainya, itu harus bisa terkoneksi tentunya ya. Nah, dan ini panjang teman-teman ya, intinya SDK itu adalah salah satu kit ya, kelengkapan daripada prosedur konektivitas, termasuk juga ada legalitas izinnya di dalam dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pahami. Jadi nggak bisa
dalam 1-2 menit langsung jreng begitu. Kita harus pahami itu ya. Oke, kembali ke info selanjutnya. Untuk SDK tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dalam lah ya. Intinya bagi teman-teman yang tidak terlalu memahami teknologi, kita percayakan kepada ahlinya, udah itu aja, nggak usah ribet ya, nggak usah ribet. Intinya ada ahlinya, mereka pun semua, mana nggak ada orang yang nggak mau cepat lah. Intinya semua orang pasti mau cepat ya, mau cepat, kemudian semua juga mau lancar, mau normal ya. Tapi jangan cuman kita hanya bisa protes saja ya, tanpa mau terlibat dengan pusing ya, ruwet kodenya ya kan, kemudian rumus-rumusnya, rumus konektivitas, rumus apa dan lain sebagainya. Itu IT itu banyak rumus teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau kita memang dirasa bukan ahli ya, kalau saya pribadi ngerasa bukan ahli ya sudah, intinya saya hanya menunggu saja gitu loh. Kita percayakan sama mereka-mereka di sana yang mengurusi bidang IT, yang mengurusi semua perlengkapan apa yang kita butuhkan ke depannya ya. Kita hanya terima jadi saja. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah pusing. Nah, ini hanya sekelumit informasi bahwa ada V81 seperti ini awalnya ya, kita tahu. Nah, kita berlanjut info selanjutnya. Nanti ini akan kita bahas nih seperti apa dan bagaimana. Oke. Nah, ini ada, kita bacakan beberapa hari yang lalu. Ini ada postingan di Facebook, di Twitter dan lain sebagainya terkait masalah P-Market Indonesia terblokir ya Twitternya. Informasi seperti itu. Nah, tapi ketika saya akses ternyata bisa dibuka kok gitu kan, nggak terblokir. Nah, ini ada postingan teman-teman kita di Facebook. Indonesia, ayo teman-teman pionir, get up and ready ya. Kita pertahankan nilai konsensus global ini. Jangan lepas koin Anda kalau nilainya di bawah nilai konsensus global. Kita cari sebanyak mungkin vendor-vendor yang bersedia untuk masuk dalam proyek ini. Nah, gitu. Jadi proyek-proyek di mana posisi sudah konsensus global, intinya vendornya ya, yang mendukung. Apakah gara-gara memberi nilai 1 Pi sama dengan 1 kilo ikan teri, makanya akun Twitter P-Market diblokir? Twitter katanya begitu. Tapi ya nanti kita lihat selanjutnya. Saya ada info ya. Intinya ini cuitan daripada atau postingan daripada teman kita di Facebook ya, terkait masalah rumor kemarin P-Market ID Twitternya sempat diblokir ya. Entah apa sebabnya, kita nggak tahu ya. Intinya ada info seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini dari postingan grup Rahmadian Budi Nawawi ya, dari P-Network Indonesia. Jauh sebelumnya saya sudah pernah mengingatkan masalah harga value coin P. Ternyata kenyataan ini benar adanya. P-Market ID akan ditinggal oleh pionir-pionir Indonesia bila P-Market ID tetap pada pendiriannya, value coin P yang dihargai di bawah rata-rata $5. Apakah P-Market ID mau mengikuti para spekulan atau mau mensejahterakan pionir sesuai misi V-Network? Ingat, kalian vendor tidak akan rugi bila kalian bisa menghargai koin P. Untuk pionir se-Nusantara, jaga koin P-mu, jangan mau koin P-mu dibarter dengan value harga di bawah rata-rata. Koin P-mu aset yang berharga. Nah, ini pun nanti ada jawabannya. Akan ada jawabannya sebelah nanti ya. Jadi satu-satu kita. Ini aja informasi aja dulu bahwa ada yang memposting seperti ini. Ya, karena memang di di websitenya PMI itu ada kata-kata yang memang ya, mohon maaf, memang ada penggiringan penjatuhan nilai value. Silahkan dibuka. Ya, ada kata mustahil di sana. Mustahil 314.000 katanya seperti itu. Ya, saya sih bebas-bebas saja, pendapat itu bebas. Baik itu marketplace, baik itu vendor, baik itu pionir, monggo, bebas silahkan. Karena bukan Anda semua, mungkin terlibat ya salah satunya, tapi tidak mutlak hanya dengan mulut satu orang bisa nentuin harga, nggak bisa. Kalau untuk kripto itu harus mengikuti pasaran, harus mengikuti pasar dunia, baru nanti disahkan ya di setiap negara. Setelah terjadi utility-nya sudah oke ya, kemudian nanti ada yang namanya nilai rata-rata yang diambil dari setiap negara. Karena kenapa? Karena kuantitasnya lebih banyak, mana transaksinya di mana. Jadi nggak usah khawatir. Mau berasumsi dan
perhitungan seperti apapun bebas sekarang, silahkan ya. Masa barter silahkan. Mau itu cuman $1, mau itu $0,5 atau $0,11, monggo, bebas ya. Tapi yang pasti teman-teman pionir yang lain mengingatkan bahwa ketika itu value-nya rendah, tahan aja. Intinya seperti itu. Karena munafik bagi orang yang memang tidak mengharapkan nilai lebih dari koin itu. Misalkan seperti ini, dia punya 1000 koin. Dia nggak muluk-muluk, dia cuma ingin $1. Ya itu keinginan dia pribadi, ya udah nggak usah disalahkan, nggak usah dicemooh juga, biarkan saja. Cuman alangkah disayangkannya punya pikiran seperti itu. Karena kenapa? Kalau untuk masalah urusan hidup di dunia ini, ya tentunya semua orang juga butuh, yang namanya materi itu butuh, nggak munafik ya kita ya. Jadi yang diperjuangkan para pionir di sini adalah untuk nilai daripada koin itu tinggi. Semua pasti ingin seperti itu, nggak ada yang nggak mau, saya yakin. Hanya saja polanya yang berbeda ya. Cara berpikirnya yang berbeda, pengetahuannya yang berbeda, pengalamannya yang berbeda. Akhirnya asumsinya pun berbeda, mengeluarkannya pun berbeda seperti itu. Jadi nggak usah lah kita saling ini kesana kemari segala macam. Baiknya sih ya udahlah, sewajarnya saja. Cukup kita tahu bahwa ketika kita memang tidak tahu, ya kita bertanya mana yang terbaik yang akan kita putuskan. Karena yang memutuskan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri sebagai pemegang koin. Intinya seperti itu ya. Dan marketplace juga nggak bisa menentukan harga. Pihak hackathon core team juga nggak bisa menentukan harga. Jadi kitalah yang pemegang, yang menentukan. Kita mau koin kita dihargai tinggi atau dihargai rendah. Seperti itu intinya ya. Kesimpulannya seperti itu. Tinggal kita lihat nanti. Kalau koin kita ingin dihargai tinggi, berarti di marketplace itu kan ada harganya tertera. Mau berapa koin kita dihargai. Nah, kalau misalkan seperti ada informasi nanti ya, selanjutnya ada pizza ditukar dengan 20 koin, ya itu maunya dia, biarkan. Gitu loh, biarkan aja. Toh besok-besok mungkin ada cukup dengan BMW nggak nyampe 20 koin, BMW hanya 2 koin misalkan. Hanya 2 koin atau 3 koin. Ya seperti itu. Ya berarti nggak ada artinya tuh yang 20 koin tadi, nggak pengaruh ke market. Gitu loh. Jadi nggak usah diambil pusing lah, biarkan aja. Mau informasi seperti apapun, intinya kita yakinkan koin kita mau di mana posisinya. Mau besar, tahan. Ya, cari vendor yang memang menghargai nilai sesuai anjuran daripada core team. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi postingan Pi Network Indonesia, sama orangnya. Untuk yang selalu mengatakan harga di bawah 1, 10 sampai 100, perlu diingat, harga awal yang abang-abang dan nona-nona prediksi bisa jadi peer-to-peer barter akan gagal total. Ini prediksi Pak Rahmadian Budi ya. Kenapa bisa gagal total? 1, vendor akan rugi besar. Ya. Yang kedua, pionir tidak akan melakukan pi barter karena asumsi harga terlalu murah. Jelas, kalau yang paham, yang ngerti, apalagi sebelumnya pemain kripto, ya, ngerti pangsa pasar, ngerti fluktuatifnya value, ya seperti itu, kemungkinan ya seperti itu adanya, ditahan kalau terlalu murah, karena nggak mau koin dia dihargain murah, karena semua pasti realistis mikirnya kan gitu. Nah kemudian yang ketiga, marketplace akan gulung tikar. Jelas, kalau misalkan memang ya kita logika sederhana aja, nggak usah ribet-ribet ya. Jadi memang kita akuin di negara kita banyak UKM, ya nggak. Nah banyak yang pengusaha-pengusaha menengah ke bawah, beda dengan yang di luar. Nah, jadi intinya adalah perputaran koin ekonomi di Indonesia bersaing dengan perputaran ekonomi di luar, yang unggul mana? Karena itu yang akan digunakan nantinya. Pengaruh apa kepada pionir? Ya, pengaruhnya di nilai value itu. Kalau memang kita bersikukuh mau ingin yang tinggi, ya kita tahan dulu. Jangan asal tukar gitu loh. Karena apalagi yang udah berjuang 2 sampai 3 tahun seperti itu ya. Nah, jadi marketplace akan gulung tikar. Jelas, karena kenapa? Sudah tidak diminati sama para pionir nantinya. Kalau ternyata di situ rata-rata kebanyakan produknya adalah ikan asin dan minyak goreng. Misal minyak goreng dihargai dengan 5 koin ya, 5 koin pi. Ya kalau yang nggak ngerti ya udah 5 doang, paling berapa hari dapat, tukar aja, ya itulah. Karena rata-rata orang awam. Tapi kalau orang yang memahami value jangka panjang, mereka akan menahan, tidak melakukan barter dengan seperti itu.
Wah, ini katanya beras 5 kilo cukup dengan satu CoinFi, seperti itu. Ya berarti kalau acuannya konsensus global, 5 kilo beras itu sama dengan 4,4 miliar, seperti itu. Ya kalau mau ya silakan. Kan kita sekarang belum ditentukan, belum open minded, terbuka secara global, belum masuk list bursa kripto, seperti itu. Nah, jadi silakan aja, bebas. Cuman ada anjuran ya, ada anjuran kalau mau nilainya tinggi jangan melakukan hal seperti itu ya. Kemudian yang keempat, Pi Network sama halnya dengan kripto lainnya yang tidak memiliki ekosistem, tidak memiliki utilitas yang lengkap. Nah, ini kalau kita barter di harga rendah, akhirnya Pi Network ini sama halnya dengan kripto lain. Sama dong, tidak memiliki ekosistem, tidak memiliki utilitas yang lengkap. Gitu loh, makanya harganya tidak akan stabil, fluktuatifnya akan drastis seperti itu ya. Kemudian poin 5, nah kalau harga rendah, efeknya Pi Network gagal misi mensejahterakan ekosistem. Nah seperti itu efeknya ya. Kalau begitu buat apa susah-susah Pak Nicholas Kokalis membuat Bitcoin Pi Network? Sudah mengeluarkan dana besar miliaran dolar untuk membuat proyek yang sangat imajinasi dan semua ini. Ya maksudnya artinya yang sudah benar-benar diniatkan membantu masyarakat dunia untuk mensejahterakan dunia dengan modal dia yang bukan kecil ya, dengan teknologi yang tinggi, pola pikir kecerdasan IQ yang tinggi, dengan ahli-ahli IT yang mumpuni. Nah kita murah gitu loh, kita anggap murah, $1, $2 gitu kan, seperti itu ya. Kembali ke masing-masing ya, kembali saya sih nggak gimana-gimana, hanya ngasih pandangan bahwa kalau ada orang yang berpola pikir begitu ya sudah biarin, itu pola pikir dia, nggak usah pusing. Cuman paling ikut menyayangkan saja gitu loh, seperti itu. Jadi mana optimisnya itu kalau buat kita ya. Kalau saya pribadi nih, misalkan saya ngomong nih secara pribadi ya, saya pribadi nggak optimis gitu loh. Artinya saya memandang seperti tidak ada optimisnya, gimana mau maju gitu kan, seperti itu ya. Oke lanjut saja lah. Nah ini ada dari Pi Network News ya. Hackathon is only a small competition to check how useful OV when it is in reality. Hackathon itu hanya sebuah kompetisi kecil untuk mengecek bagaimana sebergunanya koin Pi ketika itu ada di realitas, seperti itu, ada di kenyataan. Nah, I think the V-Core team, saya pikir ya, saya rasa V-Core team ini will release their exchange. Mereka akan merilis exchanging. Exchanging itu adalah mesin pertukaran, exchanger ya, seperti ya kalau di lokal kita ada apa namanya? Ada toko kripto ya, ada seperti kayak gitulah. Ada apa namanya itu? Ada Indodax seperti itu ya. Nah, ini exchanging. Dari sini informasi exchanging platform in this week, dalam minggu ini katanya. They will take control both buyer and seller or investor. Mereka akan mengambil alih ya, atau mengontrol pembeli, penjual dan investor. Ya, ini sih nggak tahu ya. Tapi ada cuitan di Twitter dari Pi Network News. Nah, kita nggak tahu. Nih ya, mudah-mudahan aja exchangernya sudah dipersiapkan dan akan rilis, ya, mudah-mudahan gitu loh. Tapi nanti ada impor terbaru nih ya. Lanjut. Nah ini di sini Akar ya, ini entah asli atau bukan, istri daripada Nicholas ya, akunnya di sini Aaron Definance ya. Tapi ini kadang dijadikan salah satu info dari untuk saya juga pribadi. If you have available fee balance on your fee wallet, then you can transfer. Jika kamu ya memiliki available fee atau coin fee di available balance, itu di wallet ya, wallet yang di balance yang sudah di move itu kemarin. Nah, maka kamu dapat mentransfer, bisa. Jadi sudah bisa, kalau sudah yang masuk ke balance itu, ke available balance coin fee-nya, Anda bebas berhak mendapatkan transaksi secara offline. Nah, cuman secara via marketplace online itu belum dibuka karena yang tadi SDK di awal tadi yang saya bahas itu SDK-nya belum
keluar dari tim core seperti itu ya. Mudah-mudahan minggu ini keluar. Jadi semua market buka ya, baik itu P-Chain Mall atau P-Market ID ya, karena nunggu dari sana gitu loh. Itu belum, tapi di sini keterangannya sudah transfer, itu artinya adalah ketika Anda dengan teman yang Anda percaya barter dengan apa silahkan, atau mungkin ya peer to peer di lain urusan lain ya silahkan ya, seperti itu. Oke, nah ini untuk informasi. Jadi intinya yang udah masuk available balance sudah bisa peer to peer atau peer to apps. Ada dua ya, peer to peer itu orang ke orang. Kalau peer to apps itu adalah orang ke aplikasi, kita order ya. Oke, lanjut. Nah ini dari Miss Doris Yin ya, yang punya P-Chain Mall ya. Ya, petinggi P-Chain Mall ini, yesterday we did have a transaction on P Network blockchain with price sekian. Kemarin ya, we did have first, kita sudah melakukan satu transaksi P Network di blockchain dengan harga 3.14 segini harganya. Saya sudah memposting sebelumnya katanya. Now it is real. Sekarang ini adalah nyata. P-Chain Mall is still in SDK testing. P-Chain Mall ini masih menunggu testing SDK. Yang SDK yang saya utarakan tadi di awal, jelaskan ya. Jadi P-Chain Mall pun menunggu ya. Chinese merchant, pedagang Cina, has 18 approved and early, punya 18 ya, mendekati 100 merchant yang menunggu approve atau persetujuan dari 100 ini mensupport di 314 atau tidak, yang 100 ya, yang 18 sudah approve seperti itu. Nah ini keterangan dari cuitan Miss Doris Yin ya, yang punya P-Chain Mall. Oke, lanjut. Nah ini Kim Hawong, nah menginformasikan bahwa, nah ini udah ada nah ini udah ada artinya ya. Transaksi Pi pertama bernilai 1 fee. Ini transaksi pertama sudah ada ya, bahkan melebihi konsensus global. Transaksi ini diikuti oleh 9 orang, diantaranya Dr. Kokalis, ya ini yang Nicholas ya, Dr. Van, Elon Musk, CJ dari Binance, dan Justin Wu. Justin Wu ini kalau nggak salah yang Tron ya, yang TRX ya. Nah makanya ya ini ya petinggi-petinggi yang orang-orang kapitalis, yang orang-orang memang golongan-golongan terkaya di dunia ya, mereka melakukan transaksi, sudah melakukan transaksi ya, tercatat di blockchain seperti itu teman-teman. Nah ini jadi kita nggak usah khawatir lah, kalau yang mau main ikan asin atau main apa ya terserah, silahkan gitu. Tapi artinya adalah P Network ini punya kelas ya, kita harus melihat itu. Anda mau memberikan koin Anda di kelas mana gitu loh. Kalau mau di kelas 1 silakan, kelas 2 silakan, kelas 10 silakan, bebas-bebas saja. Anggap misalkan ini rate-nya adalah kelas VIP lah misalkan seperti itu. Ya Anda silakan, mau ekonomis monggo, mau VIP monggo, mau menengah monggo, bebas. Ya, tapi ya kalau memang Anda masa depan Anda mau naik posisinya ya berarti kesejahteraannya ya berarti ikutilah ya, ikutilah alurnya global, maunya satu fee di mana seperti itu kan saran, lagi-lagi terserah ya. Kalau memang butuh garam ya tukar ke garam ya, kalau memang mau ada yang terima dengan garam silahkan kan gitu. Nah ini kalau mereka kan lain, pertukarannya itu lain, kelasnya beda. Mereka itu menukarkan dengan BMW, dengan apa seperti itu ya. Adapun yang bilang halu apa segala macam nggak mungkin ya, silahkan santai aja, nggak usah diambil pusing. Karena kan lagi-lagi kalau berhubungan dengan paradigma, cara pandang dan daya pemahaman orang tuh berbeda. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah ini ada lagi. Ada info terbaru tentang market price ya, yang sudah kemarin digadang-gadangkan terkenal. Akhirnya apa yang terjadi? To Pioneer, P2000 Mall is permanently suspending operation. Thanks. Nah ini dari kepada semua perintis, P200 Mall secara permanen menghentikan operasi. Terima kasih. Nah ini ada sebabnya nih, makanya kan saya bilang tadi, saya coba tadi di mana? Nah di sini ini kan sudah
banyak harga segala macam bla, tapi nanti dulu saya bilang. Nah, ini ada info ini ya. Nah, ini ada info bahwa announcement dari P Mall katanya. Nah, tadi bentar. Oke, di sini ya. Sini, nah ini yang barusan. Kepada permanen menghentikan operasi. Kenapa? Kita lihat. Oke, nanti. Nah, ini sebelum jawaban yang ini kenapa berhenti. Nah, kita loncat dulu ke sini nih. Nah, ini ada di toko Java di Paidan Gil, Suwon, Korea Selatan katanya. Jumlah total yang dibayarkan oleh klien atau pelopor adalah, nah ini yang vendornya menghargai produk ini 110.000 won atau setara dengan 84 dolar. Namun 60.000-nya dibayar tunai dan 50.000-nya dibayar dengan koin sebesar 0,5 pi dalam koin pi. Nah, jadi 0,5 ini setengah pi itu kan kalau ngikut konsensus global berarti sekitar 2,2 miliar. Seperti itu kurang lebih. Nah, tapi karena memang belum masuk listing bursa kripto, belum bisa dipatenkan seluruh negara patokan satu koin itu berapa. Jadi sekarang kan masa barter bebas nih. Ya nggak masalah, 0,5 ditukar tambah uang 60.000 won, dapatlah sepatu kayaknya ini. Nah, ini dapatlah gitu. Ya sudah, selesai. Kalau memang mau seperti itu. Dan ini intinya sudah mulai dieksekusi transaksinya. Clear kan? Seperti itu. Jadi dia ini pembeli ini koinnya setengah koin bersedia dihargai sebesar 50.000 won atau setengahnya dari 84 dolar, berarti sekitar 40-an, 40 dolar lah ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada informasi lagi. The peer-to-peer transaction is increasing every hour. Nah, peer-to-peer transaksi katanya sudah mulai ini setiap jam. Beberapa di antara mereka, some of them post in social media dan some are not. Jadi beberapa di antara mereka ada yang mempost di media, ada yang tidak. It is just a beginning only. Ini hanya permulaan saja ya. Jadi hanya permulaan saja. Teman, nggak usah khawatir, nggak usah terpengaruh, tenang aja. Mereka mau transaksi barter kayak gimana pun monggo, bebas ya. Nah, ini ada P Network, main P Network nih, nggak tahu ini asli atau tidak Nicholas, tapi di sini ada tulisan large scale KYC is coming soon. Jadi KYC besar ya akan segera datang, karena informasinya adalah sekarang lagi fokus tim core ini adalah di KYC, bukan di barter. Barter dianggap sudah open, siap, tinggal nunggu SDK. Jadi fokus juga di KYC. Seperti itu informasinya. Oke, lanjut. Nah, ini informasi tadi, kelengkapan tadi V200 Mall ini ya. People, you should listen. Orang-orang silahkan Anda dengar. Be very carefully whom you call as scam. Jadi hati-hati mengatakan kata-kata scam. Scam itu sangat kata-kata yang sangat serius, kata dia gitu. Jadi P200 Mall ini bukan scam. Dia nggak mau dibilang scam. Intinya gitu. P200 Mall itu bukan scam karena dia nggak mau scam. Apa masalahnya? Ini pasti ada kasus nih. Kenapa disuspend? Kenapa di-banned? Gitu. Jadi bukan dia yang kabur ya. Jadi takutnya yang lain menganggap bahwa gimana-gimana. Oh, ini P200 Mall aja scam, jangan-jangan P Network scam. Nah, ini Anda harus cari sumber lah. Intinya seakurat mungkin bagaimana. Ini resmi ya. Ini P200 Mall. Oke, kita lihat lagi. Nah, now that sekarang ya P200 Mall ini permanen di ban katanya, di banned. We now support, kami sekarang mensupport 314.000. Jadi kami berharap untuk membeli luxury car very soon. Jadi nanti juga V200 sepertinya sih buka lagi ya. Buka lagi. Karena intinya apa? Informasinya adalah V200 Mall ini tidak mensupport di 314.000 karena terlalu banyak vendor yang memasang harga murah terhadap koinnya. Contoh murah itu gini. Contoh murah itu mobil ditebus dengan 500 koin atau 1000 koin. Nah, itu berarti koinnya murah gitu loh. Paham kan? Jadi kalau misalkan mobil cukup dengan 2 koin, nah berarti koinnya mahal. Bisa nebus buat mobil 2 koin doang. Nah, seperti itu. Jadi
Mana yang tidak mendukung itu core team informasinya membanned P200 small ini. Oke. Nah, ini ya. To all pioneer permanen katanya seperti itu. Sorry. Oke lah, lanjut. Nah, ini ada dari akun Skyvi, nggak tahu ini dari mana. Official statement of V200 small katanya nih. V200 small ya was dissolved not because it was banned by the V core team. Jadi sudah tidak bisa tertolong lagi karena sudah dibanned oleh core team ya. It was dissolved by its founder karena beberapa vendor. Nah, ini vendor because of the toxic comment. Jadi banyak komen-komen kotor, komen-komen gak jelas, gak bener. Nah, ini komennya terlalu inilah, terlalu kayak model-model nyinyir, kasar dan lain sebagainya. Ini terlalu banyak komen-komen toksik di sini ya. Toksik itu kan kotor banget lah ya, bener-bener nggak bagus lah, intinya udah toksik lah, udah racun lah. Nah, false accusation, jadi banyak penyimpangan lah intinya, asumsi-asumsi yang palsu, asumsi-asumsi yang nggak akurat di sana itu. And treat they got from pioneers, dan mereka itu rata-rata ya begitu, jadi saling mengakali pionir ya, saling ya nggak, intinya carut marut lah, nggak jelas. Nah, makanya terdeteksi oleh core team. Nah, kayaknya kalau terlalu banyak seperti itu, nggak ada bersatunya, nggak ada positifnya, ya sudah ban semua. Nah, saya balik lagi dari sini, kita bercermin bagaimana dengan PMI. Anda membuat toxic comment di PMI ya, dan misal contoh PMI tidak mendukung daripada keinginan core team atau tidak mendukung konsensus global, ketentuan core team tidak diikuti, ya nggak usah khawatir juga, nggak usah kita ngomel-ngomel juga, biarin aja, toh nanti juga di banned paling sama core team kan gitu, nggak usah capek-capek, biarin aja gitu loh ya. Semua sekarang kan semua udah tahu PMI nggak dukung global, ya nggak apa-apa, biarin aja, kan maunya dia begitu ya nggak. Nah, cuman market kan nggak bisa patokan ke dia sendiri, nggak bisa, market banyak gitu loh. Jadi santai aja teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada perkataan Dorisin lagi ya. Some people don't know, apa ini ya, some people don't know what is scam. Ya, beberapa banyak orang tidak mengetahui apa itu scam, but very love this word. Nah, jadi kata-kata ini buat dia ya suka lah gitu loh, karena ya apa ya, bukan suka kali ya, maksudnya gimana sih, what is scam but very love this word. Jadi nggak tahu arti scam, tapi ini banyak disukai, kata-kata ini banyak disukai orang, banyak diposting gitu loh, banyak di share gitu loh. Mereka nggak tahu scam apa gitu kan. What I post here are all real merchant. Jadi apa yang dia posting di sini adalah merchant yang real, kata dia. Toko-toko yang real, yang sudah terlisensi ya, and submit the application, dan sudah tersubmit aplikasinya ya di P-Chain Mall. Nah, dan mall still in SDK testing, dan P-Chain Mall masih dalam testing SDK. Jadi menunggu. Walaupun dia posting itu adalah postingan yang toko real, toko yang sudah mendukung di konsensus global, tapi tidak bisa diorder, dia hanya iklan aja. Nah, jadi karena nunggu P-Chain Mall-nya buka. You can find product there, kamu bisa menemukan produk di sana. If you have doubt, the loss is yours. Jadi kalau kamu ragu ya kamu lewatin aja lah gitu kan, seperti itu ya. Oke, ini ada informasi selanjutnya dari tweetan P Universe. Pionir, please try to be patient. Jadi pionir silakan dia coba untuk menunggu for a few more day, untuk beberapa atau lebih ya, beberapa hari atau lebih. Wait for CT to update, tunggu core team untuk update the ecosystem ya, ekosistemnya, and don't was your scare fee, dan jangan takut ya kehilangan koin fee Anda gitu. Oke lah ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian pionir, please do not rush in a few days. Jadi nggak usah rusuh lah ya, nggak usah rusuh beberapa hari ini. There will be a lot of large global enterprise participating in the ecosystem. Jadi ada
hal global besar ya yang mendukung berpartisipasi di ekosistem ini, baik masalah pembayaran, perbankan, teknologi blockchain-nya, KYC-nya, produknya, marketplace-nya. Udah tenang aja, nggak usah rusuh kata dia gitu. The fee in your hand is very scarce, valuable, do not use them wastefully. Jadi nggak usah takut katanya. Fee itu ada di tanganmu, slow aja, apalagi yang sudah termigrasi dan sudah di move. Yang belum KYC aja disuruh nggak usah khawatir, tenang aja, nggak usah ini gitu kan, karena tadi kan saya bacain bahwa tim core sedang fokus ya, fokus untuk masalah pengatasan KYC lebih besar lagi. Ya kita kasih waktu lah mereka yang ahlinya, lawang kita nggak bikin kok, kita cuma bisa ngomel-ngomel doang, KYC ku kapan, KYC gue kapan gitu kan. Lu enak udah masuk ngomong baik bebusa nih, apa namanya, koin gua kagak masuk ini dah kan gitu. Banyak seperti itu rata-rata, tapi ya kita belajar lah, intinya toh bukan diserahkan ke masing-masing. Kok lu bisa sih pilih kasih segala macam, ya enggak. Yang namanya IT, teknologi, sistem ya, itu keinginan developer juga, keinginan core team juga pengennya semua selesai. Mereka juga pengen punya waktu, kalau udah selesai mereka bisa santai, bisa liburan kan gitu. Nah jadi kasih waktu, kita yang harus bijak menyikapinya. Oke teman-teman ya, lanjut. Nah ini tadi apa yang paling bawah, Nicholas won't let us down because this is revolution. Nicholas menginginkan kita adalah santai, tenang. Down itu tenang artinya bukan turun ya, maksud di sini artinya tenang sebab ini revolusi. Nicholas minta seperti itu ya, jadi santai saja semua, insya Allah ini baik, hasil akhirnya baik adanya. Nah ini foto Nicholas lagi dari P-Network nih, entah asli atau bukan, entah mungkin ajudannya atau apanya lah ya. Ini ada all pioneers ya, seluruh pionir including old ones as very important now. The only focus of the fight core team is KYC. Nah, jadi di sini yang saya bilang tadi, sekarang katanya core team fokus di KYC. During the close mainnet cycle, jadi walaupun itu mainnet cycle itu berjalan, mainnet mulai berjalan ya, lingkaran mainnet berjalan mulai, real and fake account will be dealt with seriously. Jadi asli dan palsu, akun asli dan palsu ini akan mulai diseriuskan, dianalisa, dicek gitu kan. If you have not been invited or accepted, please note that this is just a matter of time. Jadi jika Anda itu mendapat undangan atau diterima ataupun masih menunggu, itu please note that this is just a matter of time. Jadi tolong jangan mempermasalahkan waktu, kok gue lama sih, kok gue gini. Udah tunggu aja, intinya semua di check and recheck, dianalisa. Karena gini logikanya, perangkat handphone kita yang belum KYC itu sudah terhubung, makanya kita bisa nambang, sudah terdata di sana ya, sudah jadi gini, yang harus kita pahami ini satu hal, setiap aplikasi yang kita download di handphone kita itu terhubung ya, itu dasarnya, fundamentalnya itu teman-teman yang harus paham. Aplikasi apapun yang Anda download, aplikasi apapun, tentang apapun, jenis apapun yang diterapkan di handphone Anda itu terhubung dengan pembuatnya. Nah itu yang harus Anda pahami ya, jadi tidak ada yang terhubung. Terlebih V-Network yang menyangkut dengan perubahan angka di sini tiap hari, nambah, nah itu terhubung. Nggak mungkin dia bisa jalan kalau nggak terhubung. Nah kalau sudah terhubung kan nggak mungkin nggak kedeteksi di sana. Gitu ya teman-teman ya, tolong sabar, tunggu. Saya pun walaupun sudah masuk ke available balance, saya belum menggunakan koinnya. Saya juga vendornya juga kan memang belum buka ya, masih menunggu SDK. Jadi kita santai aja. Ya bersyukur malah sudah ada transaksi duluan. Jadi yang lain bisa bercermin gitu teman-teman ya. Nah ini ada lagi V@Universe. Don't worry ya, jangan khawatir. The ecosystem will explode global as soon as jadi ekosistem akan tereksploitasi secara global segera ya. Selama core team open SDK ya, selama core team membuka SDK-nya atau API atau izinnya.
There are many merchants waiting for this. Banyak toko yang menunggu ini. Banyak toko juga menunggu ya. Bukan hanya kita pionir yang nggak jadi vendor, tapi vendor juga menunggu seperti itu ya. Nah, jadi our job now is continue the patient and jadi our job now is to continue to be patient and mine on time. Jadi tugas kita sekarang adalah lanjutkan, tunggu dan mining. Ya, jelas lah ya. Seperti itu. Nah, ini apa nah? Terakhir saya rasa itu ada. Ini digitalisasi pembelajaran Anda. Ini P-Mall Metro. Dear esteemed customer yang terhormat, katanya para customer dan pelanggan P-Mall Metro, PLC is ready ya. PLC sudah siap. Tetapi waiting for the P-Core team, tapi sedang menunggu P-Core team untuk rilis SDK-nya. So that the payment button, jadi untuk pembayaran nanti tombol pembayaran can be integrated, untuk terintegrasi kepada sistem antara customer, untuk customer membuat pembayaran yang on any good order ya. Jadi beberapa pembelian yang bagus, maksudnya ya pembelian yang bagus itu ya yang mendukung lah ya global konsensus ya. Jelas lah ya, saya jelasin, saya baca juga jelas. Nah, ini juga sama. Ini udah ada di Telegram bukti daripada barter. Nah, ini diposting akhirnya jadi bukti ya. Ini 650 US dollar dibayar dengan berapa? 0,0207. Wah, Air Jordan Oklahoma untuk 450-nya dibayar dengan 0,00143 fee. Nah, ini luar biasa. Ini berarti bukti daripada mendukung Fi. Oke teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini juga sama. Ini transaksi yang mendukung Fi sudah ada. Jadi intinya teman-teman segitu aja dulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yang kita tunggu terjadi. Tapi informasi ini mudah-mudahan walaupun tidak lengkap berguna buat teman-teman, bermanfaat. Silahkan yang mau menjelaskan ke temennya atau ke membernya, kirim saja link ini ya. Ikuti, mudah-mudahan saya bisa kasih update informasi selanjutnya. Untuk saat ini hanya satu kata-kata ya, hanya satu kata-kata, dua kata dong itu. Hanya satu kata, yaitu Anda tunggu, Anda sabar, tenang, dan Anda tetap mining. Nah, itu aja. Yang walaupun udah KYC ataupun belum. Banyak ya kata-katanya. Kalau begitu saya bilang barusan. Oke lah, nggak masalah teman-teman. Oke, gitu aja. Semoga pada sehat selalu ya, berkah. Mudah-mudahan semua sehat. Yang penting lah ya, ikhtiar tetap jalan offline-nya ya. Mau apapun itu ikhtiar kita tetap jalankan, jangan terpaku. Ini tetap kita jalankan, tetap kita tanamkan optimis. Jangan terpengaruh dengan yang membawa pesimis. Hidup itu harus optimis ya. Kita itu harus menjadi warga negara yang selalu positive thinking, selalu optimis, biasain gitu. Tapi kalau dicemooh, ala sok lu optimis pesimis segala macem, bahasa lu kayak orang kaya aja lu, ya terserah. Nah, di situ juga kita melatih pikiran kita, nggak usah terpancing emosi, biarkan saja. Semua otak itu berbeda ya, asumsi semua orang pasti menginginkan gue lebih cerdas, gue lebih pintar. Rata-rata orang kan begitu kan. Nah, jadi bukan sharing larinya, debat buat apa, capek, sayang urat kita kawan, ya enggak, sayang. Yang penting sharing. Nah, seperti saya ini video sharing. Saya kasih tahu informasi, saya melanjutkan informasi yang saya dapat dari Twitter, dari Facebook segala macam. Nah, tinggal Anda yang menyaring ya. Kalau saya pribadi ya ada gitu loh. Ada yang pola pikir saya seperti apa dan bagaimana ada, tapi ya buat saya sendiri aja dulu dengan tim saya kan gitu. Jadi kalau teman-teman silakan aja, itu informasi mudah-mudahan bermanfaat. Oke? Terima kasih. Salam sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.